Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ad-da'i ila babih al-muwaffiqi man sya'a li shawabih an'ama bi insali kitabih yashtamilu ala muhkamin wa mutasyabih فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azzakumullah. Pada kesempatan kali ini tinggal beberapa hari ke depan ya kita akan datang ya tamu yang begitu kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan atau bulan puasa. Tentu ya ini adalah kabar yang menggembirakan kita ya, yang ditunggu-tunggu akan datang dan kita mesti bergembira, kemudian juga bersemangat untuk menyambut datangnya tamu yang mulia itu, dan juga melihat bagaimana kondisi para salaf zaman dahulu mereka dalam beribadah dan juga semangat dalam hal ibadah di bulan tersebut. Di antara amalan-amalan yang sudah kemarin kita bahas dari puasa ya, qiyam ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain, pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi mereka para salaf dalam hal tilawatul Quran, baca Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian dalam beberapa ya referensi, bahkan kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan seperti suhuf ya, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, kemudian Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa ya, dalam beberapa kitab disebutkan itu juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya. Maka ya kita perlu tahu tentang bagaimana mereka ya interaksi mereka para salaf dengan Al-Qur'anul Karim, agar kita termotivasi untuk ya terus bersama Al-Qur'an. Ya. Tapi di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah surah Fatir ayat yang ke-29 sampai 30.
di mana beliau membawakan ayat Allah katakan innallazina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kitabullah Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an. Ya. Wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan salat. Dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sirron, sembunyi-sembunyi, atau alaniyatan, atau terang-terangan. Ini ada berapa amalan? 3. Yatluna kitaballah, membaca kitabullah Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan apa yang Allah rizkikan. 3 amalan ini. Lihat yang Allah sebutkan pertama apa tadi? Yatluna kitabullah, orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, kemudian mendirikan salat, dan juga menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik sirron, sembunyi-sembunyi, atau alaniyatan, atau dengan terang-terangan. Maka kata Allah Ta'ala, orang-orang yang seperti ini, yang yatluna kitabullah, yang membaca kitabullah, kemudian mendirikan salat, kemudian infak, maka kata Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti ini, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kalau antum jualan, pasti ada untung, ada rugi. Antum jualan bertahun-tahun untung terus, ya, nggak pernah rugi. Mungkin kayak gitu? Enggak. Kadang rugi, kadang jual modal, ya. Yang penting dapat, iya, udah dibawa modal nggak apa-apa. Itu dunia. Tapi kalau amal soleh, membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian sedekah, ini orang-orang yang mereka mengharapkan tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang mengharapkan perniagaan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Antum baca Quran rugi enggak? Ada yang bilang, Ustaz, ana baca Quran rugi. Rugi apa? Ada orang yang bilang, oh, Ustaz, sholat itu rugi. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Atau infak rugi? Enggak. Ya. Dan Allah katakan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menepati bagi mereka pahala-pahala mereka, dan Allah tambahkan untuk mereka dari karunia Allah Ta'ala, innahu ghafurun syakur. Ayat ini, ya, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, di amalan yang pertama tadi, yatluna kitabullah, membaca kitabullah Al-Quran, kata beliau, tilawatu kitabillahi ta'ala ala naw'ain. Membaca kitabullah Al-Quran itu ada 2 macam. Ada berapa macam? 2 macam. Ya. Yang pertama adalah tilawatun hukmiyah. Tilawatun hukmiyah, tilawah yang sifatnya hukmiyah, secara hukum. Ya, apa bentuknya? Yaitu tasdiqu akhbari, membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian tanfizu ahkami, dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ini namanya apa? Tilawah hukmiyah, secara hukum.
Apa maksudnya? Membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat ya bagaimana dahulu para salaf ya rahimahumullah, juga dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka itu tatkala belajar tentang ayat Al-Quran, mereka ya cuman 10 ayat belajar, nggak lewat kecuali mereka belajar tentang 10 ayat itu. Mereka belajar hukum-hukumnya, kemudian mereka amalkan, ya baru mereka lanjutkan. Kalau kita kadang asal baca, asal hafal, selesai. Ya. Ini yang pertama, tilawah apa? Tilawah hukmiyah. Kemudian yang kedua adalah tilawatun lafziyah. Ya, tilawah lafziyah ini hiya qiraatu, yaitu bacaan Qur'annya. Kalau tadi kan membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukumnya dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kalau ini bacaannya dan dalilnya banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang ana tanya, sahabat Utsman ini khalifah yang keberapa? Hah? Nah, keberapa? Nah, ya, siapanya Nabi Utsman itu? Hah? Menantu. Nikah dengan siapa? Jangan ngarang atau? Hah? Naam, ya Masya Allah. Mumtaz. Karena ya anaknya Nabi itu perempuannya berapa? 4, laki-lakinya 3. Ya, perempuannya siapa aja? Yang antum hafal, nggak usah berurutan. Zainab. Nah, terus? Hah? Umm Kulthum. Nah, terus? Ruqayyah. Terus? Fatimah. 4. Ya, kalau Fatimah menikah dengan siapa? Radhiyallahu anhu, dengan Ali radhiyallahu anhu. Kalau Zainab? Abul As ya. Kemudian yang 3 ya, anak laki-lakinya Nabi siapa? Hah? Ibrahim. Nah, Ibrahim di Madinah akhirnya. Qasim. Satunya siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ya. Karena kebiasaan orang-orang sana itu biasanya kalau punya anak laki-laki, bapaknya meninggal, kasih nama bapaknya. Ya, jadi nggak usah malu, antum bapaknya siapa, ya kasih nama bapak ya, nggak apa-apa. Tapi ini ya dari sahabat Utsman radhiyallahu. Dan sahabat Utsman ini ya seorang sahabat yang begitu cinta dengan Al-Quran. Bahkan di akhir-akhir hayatnya tatkala beliau dikepung di kota Madinah oleh kelompok Khawarij ya, beliau dikepung ya, dengan kesabaran beliau tetap berada di rumahnya sambil pegang mushaf karena beliau cinta dengan Al-Quran. Bahkan diriwayatkan tatkala beliau dibunuh pun beliau sedang dalam megang apa? Mushaf Al-Quran. Ya. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Lihat, Nabi menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian. Apakah yang punya banyak materi? Enggak.
Apakah yang punya banyak jabatan? Enggak. Tapi orang yang belajar. Lihat, yang Nabi sebutkan yang pertama belajar. Karena orang nggak mungkin ngajar sebelum dia belajar. Nggak mungkin, dia ngajar, dia ngajar. Belajarnya di mana? Nggak belajar. Gimana? Apa yang mau dia ngajari? Belajar dulu. Makanya Nabi menyebutkan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan allamah, dan yang mengajarkannya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai dengan Al-Quran, maka ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia dan yang banyak melakukan kebaikan. Dan orang yang baca Al-Quran dan terbata-bata dan kesulitan baginya, lahu ajron, dan dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Pertama, pahala adab tilawah, karena dia bacanya. Yang kedua, karena kesulitan bagi orang yang membacanya itu. Ya. Jadi kalau antum belajar setahun gak rubah sabar. Ya. Karena memang dapatnya berapa pahala? 2. Ya. Belajar terus ya. Terlebih kalau umpamanya usia itu sudah masuk sepuh ya, 40 ya, bukan 40 ya, 50 lebih lah ya. Anak-anak 40 ya, dia sepuh ya. Anak masih muda ya. 50 lebih, 60 ya, itu udah mulai susah. Makanya ada yang belajar tapi tetap dia belajar. Ya. Dan kemuliaan ini ya susah didapat kecuali bagi yang mau belajar Al-Qur'an. Maka rugi kalau antum punya banyak waktu dalam 1 minggu tapi tidak mau belajar Al-Qur'an. Tapi kalau cerita antum belajar tentang bagaimana bisnis yang maju, itu nomor 1. Bahkan keluarkan biaya juga. Tapi kalau ngaji yang gratis, tinggal datang belajar, alasannya banyak. Ya, padahal ini yang akan memuliakan dia. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an itu seperti buah utrujjah. Apa itu buah utrujjah? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Buah utrujjah itu baunya enak, rasanya enak. Itu orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Wa matsalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la rihadaha wa ta'muha hulwun. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an. Karena mukmin itu ada yang baca Qur'an, ada yang tidak baca Qur'an. Coba anda tanya, sehari ini siapa yang gak baca Al-Quran? Yang gak baca? Nah, coba. Yang gak baca Quran, acungkan tangan. Oh, nah, gak apa-apa, jujur. Yang gak baca Al-Quran, acungkan tangan. Hari ini. Berarti kebanyakan baca Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Nabi, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an kamasalit tamrah, seperti buah kurma. Ya, seperti buah kurma. Buah kurma itu apa? Sifatnya lari halaha, tidak ada baunya. Antum kalau buka kurma itu, ya, antum cium, ada baunya enggak? Enggak ada. Ya, kecuali dikasih nggak ada, lari halah nggak ada baunya, tapi ta'muha hulwun, rasanya manis. Mending lah ya, walaupun nggak ada rasa tapi rasanya manis. Ya,
dia tidak baca Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi, apakah salah satu di antara kalian tidak segera pergi ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat lebih baik baginya daripada dua tunggangan atau 3 ayat. Nah, ini ya, bahwa afdalnya belajar Al-Quran itu di mana? Di masjid. Di masjid. Bahkan dalam riwayat yang berikutnya ini luar biasa. Ya, dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Ngapain? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan hinggap turun kepada mereka ketenangan. Antum kalau ingin tenang, larinya kemana? Jangan pelarian ya, maksudnya artinya datang ke masjid untuk memang belajar. Ya, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat dari Allah Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun akan menaungi mereka. Tidak hanya itu, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka ya di depan malaikat-malaikatnya. Allah akan menyebut kita ya. Ini luar biasa ya, orang yang belajar Al-Quran di antaranya. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya orang yang baca, ya ini yang baca Al-Quran, 1 huruf ya, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan kata Nabi bi'asyri amsalihha, dilipat gandakan jadi 10. Ya, kata Nabi, aku enggak mengucapkan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, tapi alifnya harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Berarti antum baca alif lam mim berapa huruf? Dapat berapa kebaikan? 30. Antum baca alhamdulillahi rabbil alamin berapa? Hitung sendiri ya. Itu udah panen ya, panen pahala. Artinya kebaikannya luar biasa. Ya, maka itu ya diantara keutamaan orang yang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan terus membacanya. Ya, terlebih kalau yang dia baca itu nanti di bulan Ramadan, terutama di waktu-waktu malam, yang memang itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ya malaikat Jibril menemui Nabi. Ya, kemudian kita akan sebutkan di sini tentang ya beberapa keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling terbesar, paling agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan kepada sahabatnya, ya, dalam riwayat Bukhari dari Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, benar-benar aku akan mengajarkanmu
ya, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kata Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan ini termasuk di antara rukun dalam salat. Bagi yang enggak baca, ya kata Nabi, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Kemudian yang berikutnya ya surah Al-Baqarah. Salah satu keutamaan surah Al-Baqarah ini adalah akan bisa menjadikan syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal baita allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Karena terlebih dalam surah Al-Baqarah ini ada ayat kursi. Antum baca. Ya. Antum baca setiap hari kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa satu surat ya paling tidak ayat kursinya, kemudian 2 ayat ya, belakang antum baca di rumah supaya rumah itu apa? Yang masuk adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang masuknya syaitan. Ya. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kemudian ya keutamaan dari surat-surat yang lain ya seperti surah Al-Ikhlas ya, Al-Falaq dan An-Nas ya, di mana ini juga termasuk di antara surat-surat yang banyak keutamaan. Ya, seperti surat Al-Ikhlas yang kata Nabi ta'dilu sulusal Quran. Ya, menyetarai sepertiga Al-Quran. Tapi sekarang yang terakhir adalah bagaimana para salaf. Ya, mereka itu ya radhiyallahu anhum dalam hal semangat baca Quran. Ya. Disebutkan mereka itu yuksiruna min tilawatil Quran. Mereka memperbanyak baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan, di dalam salat dan di luar salat. Al-Imam Zuhri rahimahullah, beliau apabila masuk bulan Ramadan beliau berkata, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kata Imam Zuhri, kalau masuk bulan Ramadan ini adalah bulannya baca Al-Quran dan bulan memberi makan. Bulan baca Al-Quran, bulan memberi makan. Kemudian Imam Malik rahimahullah, iza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan maka taraka qira'atal hadis wa majalisal ilm. Beliau meninggalkan membaca hadis dan majlis-majlis ilmu, dan beliau fokus menghadap untuk baca Al-Quran minal mushaf, bukan dari HP tapi dari mushaf itu. Ya, kenapa? Kalau antum dari HP baru baca 5 menit langsung di telepon. Ya, hanya baca Qurannya ya berhenti dulu. Ya. Ini ya Imam Malik. Kemudian Qatadah rahimahullah, beliau yakhtimul Quran fi kulli sab'i layalin daiman. Beliau Imam Qatadah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 malam, selalu setiap 7 malam khatam. Ya, seminggu lah ya, khatam. Ya. Dan di bulan Ramadan beliau fi kulli salasin mengkhatamkan setiap 3 hari. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ya. Wa fil ashril awakhir min fi kulli lailah. Dan di 10 malam terakhir beliau mengkhatamkan apa? Setiap malam. Ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap 3 malam khatam. Wa fil ashril awakhir, dan beliau di 10 malam terakhir mengkhatamkan setiap 2 malam.
Kemudian wa kana aswad rahimahullah, beliau membaca Al-Qur'an seluruhnya fi lailatin, pada 2 malam. Ya, di bulan, ya, pada semua bulan ini. Maka kita ikuti ya mereka, haulail akhyar, orang-orang yang memang terbaik, yang mereka memang ya, kesibukan mereka tadi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa ya, sebagaimana yang beliau kadang tutup dalam majlis ini, kata beliau, Allahumma rzuqna tilawata kitabika 'alal wajhil ladzi yurdika 'anna wahdina bihi subulas salam wa akhrijna bihi minal zulumati ilan nur waj'alhu hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma rfa' lana bihi darajat wa anqidhna bihi minad darakat wa kaffir 'anna bihi sayyi'at waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu pembahasan kita ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.